Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Dunitasari, NIM 4121050, dan teman saya Galuh Sriwahyuning Tias, NIM 4221002. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan nasional dibagi menjadi 3. 1. Masa kerajaan Sriwijaya abad 7-12. 2. Masa kerajaan Majapahit abad 13-16. 3. Negara kebangsaan modern. Konsep Pancasila. 1. Insinyur Soekarno, Pancasila ialah isi jiwa bangsa Indonesia. 2. Profesor Dr. Andes Raden Mas Tumenggung Noto Nagoro SH. Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara. 3. Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas dasar atau peraturan. 4. Ruslan Abdul Ghani. Definisi Pancasila diartikan sebagai sebuah filsafat negara. 5. Profesor Dr. Nurcholish Madjid mengartikan Pancasila sebagai modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia. Pancasila pra-kemerdekaan. Periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendukung Jepang pada 29 April 1945. Dengan jumlah anggota 60 orang, badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyondiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase, orang Jepang. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Muhammad Yamin. 1. Peri kemanusiaan. 2. Peri ketuhanan. 3. Peri kerakyatan. 4. Kesejahteraan rakyat. Profesor Dr. Soepomo. 1. Teori negara perseorangan individualis. 2. Paham negara kelas. 3. Paham negara integralistik. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Nasionalisme kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Periode perumusan Pancasila. Salah satu catatan penting dalam sejarah perjalanan perumusan Pancasila adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang kewajiban menjalankan syariat Islam pada pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tonggak sejarah yang sesuai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dijiwai oleh Pancasila adalah dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Pancasila era kemerdekaan. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan UUD 1945. Setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah kemerdekaan muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. Yang pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik, melainkan sebuah filsafat sosial atau Weltanschauung bangsa. Kedua, mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik, Pancasila era Orde Lama. Keluar dekret presiden yang disetujui oleh kabinet tanggal 3 Juli 1959 yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 5 sore di depan Istana Merdeka. Dekret Presiden tersebut berisi pembubaran konstituante, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Pancasila era Orde Baru. Pada peringatan Hari Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan, Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Selain itu, juga mengatakan Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan. Setiarja 1995. Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara dan mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan atau disingkat TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 36 butir, yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3. Sila Persatuan Indonesia, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil orang lain, bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Pada tahun 1994 disarikan atau dijabarkan kembali oleh BP7 Pusat menjadi 45 butir P4. Perbedaan yang dapat digambarkan yaitu sila ke-1 menjadi 7 butir, sila kedua menjadi 10 butir, sila ketiga menjadi 7 butir, sila keempat menjadi 10 butir, sila kelima menjadi 11 butir. Pancasila era reformasi. Kesepakatan Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam Ketetapan MPR. Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 pasal 1 menyebutkan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.